Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hari ini 16 Saban 1443 Hijriah disebutkan tentang surga oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya di dalam surga terdapat kemah dari mutiara yang berongga, lebarnya 60 mil. Di setiap sudutnya terdapat istri yang tidak melihat selainnya. Orang-orang mukmin itu berkeliling menemui mereka. Kemah tersebut terbuat dari berlian, tingginya 60 mil ke langit. Di setiap sudutnya terdapat istri orang mukmin yang tidak bisa selain mereka. Tingginya 60 mil. Kemah ini di sini dari gurab dan istana, melainkan ia adalah kemah-kemah yang berada di taman-taman dan di tepi-tepi sungai. Ibnu Abi Dunya berkata, Ishaq menuturkan kepada kami, Wabi menuturkan kepada kami, Sufyan menuturkan kepada kami, dari Jabir, dari Qasim bin Abu Bazzah dan Abu Ubaidah dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, setiap orang mukmin mempunyai istri yang baik bidadari. Tiap istri yang baik mempunyai satu tenda, dan setiap satu tenda mempunyai 4 pintu, dan setiap hari berbagai hidangan, hadiah dan kemuliaan yang tidak pernah diberikan sebelumnya dimasukkan kepada mereka melalui setiap pintu tersebut. Ketiganya tidak ada campurannya, tidak busuk, tidak basi dan tidak menjijikkan. Bidadari-bidadari itu laksana mutiara-mutiara yang tersimpan. Disebutkan dalam Ar-Rahman, bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dipingit dalam kemah. Ibnu Mubarak berkata, kemah tersebut berupa satu mutiara utuh. Ia mempunyai 70 pintu yang seluruhnya dari mutiara. Ibnu Abbas berkata, kemah tersebut berupa satu mutiara berongga, ukurannya 1 parsak kali 1 parsak. Ia mempunyai 4.000 daun pintu yang terbuat dari emas. Dari Mujahid tentang firman Allah, bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dipingit dalam kemah. Ar-Rahman 72. Mujahid berkata, mereka berada di dalam kemah-kemah mutiara dan setiap kemah terbuat dari 1 mutiara. Muhammad bin Ja'far menuturkan, bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih dipingit dalam tenda. Ar-Rahman 72. Ibnu Abbas berkata, kemah tersebut terbuat dari mutiara yang berongga, panjangnya 1 parsak dan lebarnya 1 parsak. Ia mempunyai 1000 pintu dari emas. Di sekitarnya terdapat kemah-kemah lain yang kelilingnya 50 parsak. 1 malaikat masuk melalui setiap pintu dan membawa hadiah dari sisi Allah Tabarak. Itulah maksud dari firman Allah, dan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Ar-Rad ayat 23. Ma'asyiral muslimin. At-Tur ayat 20. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Disebutkan dalam surah Al-Waqiah, segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil orang-orang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Al-Lais berkata, kata wad'anu adalah tenunan sutra dan yang semisalnya. Lapas dir'un ma'udunah, berarti baju sirah itu anyamannya sangat rapat. Ucapan suami kepada istrinya, dini mata al-baiti, berarti rapatkan perabotan rumah satu sama lain. Para ulama berkata, maksud kata ma'udunah adalah ditenun dengan batang emas dan dijalin dengan intan berlian, yakut dan zabarat, batu permata. Ma'asyiral muslimin. Disebutkan maksudnya disambung dengan emas. Ali bin Abu Talha meriwayatkan tentang kata mauduna, maksudnya dibariskan. Allah menerangkan bahwa ranjang-ranjang tersebut tinggi. Atta meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, maksudnya ranjang-ranjang yang terbuat dari emas, dilapisi dengan mutiara zabarjat, intan dan yakut. Ranjang-ranjang tersebut ukurannya seperti jarak antara Makkah dan Ailah. Al-Kalbi berkata, ketinggian ranjangnya di surga 100 hasta.
Jika seseorang ingin duduk di atasnya, maka ranjang tersebut merendah kepadanya sehingga ia duduk di atasnya. Jika orang tersebut sudah duduk di atasnya, maka ranjang tersebut naik ke tempatnya semula dengan membawa orang tersebut. Mereka duduk sambil bersandar di atas sofa-sofa indah. Al-Kahfi ayat 31. Mujahid berkata, Ar-Raik adalah ranjang dalam kelambu. Lais berkata, Arikah adalah ranjang dengan kelambu. Jadi ranjang dan kelambu itulah yang disebut Arikah. Dan jamaknya Ar-Raik. Arikah adalah kasur dalam kelambu. Saya katakan di sini ada 3 hal yang penting, yaitu pertama ranjang, kedua kelambu yaitu tirai yang digantungkan di atasnya, ketiga kasur yang ada di atas ranjang. Ranjang itu tidak dinamai arikah sebelum mencakup ketiga unsur di atas. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis disebutkan bahwa cincin Nabi SAW menyerupai kancing kelambu, yaitu kancing yang digunakan untuk menyatukan ujung-ujung kelambu. Allahu a'lam. Saya Al-Fakir Samin Ahmad dari Bikokoro membagikan tentang kaimah-kaimah surga ini, dikutip dari kitab yang mulia Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Abu Dunia tentang inilah surga dari nas-nas hadis dan Al-Quranul Karim. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.